Perkenalkan, nama saya Olivia Listiani dengan NIM 63231125. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi di bagian pengisian SPT. Formulir yang digunakan adalah SPT tahunan 1770S khusus untuk wajib pajak dengan penghasilan 60 juta per tahun. Sesuai peraturan Dirjen Pajak nomor 19 penanggung jawab tahun 2014. Pengisian SPT 1770S lampiran kedua. Pengisian SPT 1770S dimulai dari lampiran kedua, kemudian lampiran 1 dan terakhir formulir induk. Pengurutan untuk mengisi SPT ini untuk perincian data keuangan yang ada di lampiran 1 dan 2, yang selanjutnya menjadi dasar isian formulir induk. Data identitas wajib pajak, tahun pajak, NPWP, nama wajib pajak. Bagian A, penghasilan bersifat final, memuat penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final berdasarkan jurnal. Tidak ada penghasilan final seperti bunga deposito, penjualan, saham, sewa tanah, atau bangunan final. Maka seluruh kolom bagian A dikosongkan, jumlah bagian A diisi 0. Itu tujuannya agar angka di lampiran otomatis menjadi dasar pengisian form induk. Di sini saya akan menjelaskan lampiran kedua formulir bagian A, penghasilan bersifat final. Tujuannya untuk melaporkan penghasilan yang sudah dikenakan pajak final sehingga tidak digabung dengan penghasilan pajak biasa. Ini memastikan Direktorat Jenderal Pajak mengetahui apakah ada komponen penghasilan yang telah dikenai pajak pisah. Kolom yang diisi yaitu jenis penghasilan, contohnya bunga deposito, sewa yang dikenai final, penghasilan usaha yang dipilih dikenai PP 23. Nilai bruto, nilai penghasilan sebelum dikurangi pajak final. Contohnya bunga deposito bruto selama setahun. Pajak final yang dipotong jika diminta. Jumlah pajak yang dipungut secara final oleh pemotong. Bagian A kami gunakan untuk mencatat penghasilan yang sudah dipajaki secara final karena pada data jurnal tidak ada penghasilan jenis tersebut. Kami tidak mengisi bagian A atau jumlahnya 0. Bagian A penghasilan yang dikenakan PPh final data atau bersifat final. Di sini ada beberapa kolom. Yang pertama sumber jenis penghasilan, yang kedua dasar pengenaan pajak penghasilan bruto, yang terakhir PPh terutang. Bagian B daftar harta, memuat daftar harta yang dimiliki wajib pajak pada akhir tahun. Dalam pelaporan SPT pada kasus nyata, daftar harta diisi agar SPT dianggap lengkap dan benar. Ketentuan ini merujuk pada Per 02 penanggung jawab tahun 2019 pasal 12 ayat 5. Referensi jurnal tidak ada info daftar harta milik wajib pajak. Untuk simulasi pembelajaran data harta diilustrasikan agar memenuhi ketentuan pelaporan. Di sini saya akan menjelaskan bagian B, formulir harta pada akhir tahun, yang bertujuan melaporkan seluruh harta yang dimiliki wajib pajak per 31 Desember agar Direktorat Jenderal Pajak dapat mencocokkan antara penghasilan yang dilaporkan dan perubahan kekayaan. Pengisian harta wajib pajak menurut ketentuan pelaporan per 02
penanggung jawab tahun 2019. Di sini ada beberapa kolom. Yang pertama, kode harta, kode standar sesuai lampiran 4/36 penanggung jawab tahun 2015. Kode menunjukkan tipe aset, contohnya kas, tabungan, kendaraan, properti, dan lain-lain. Nama atau jenis harta, contohnya rumah, tempat tinggal, atau kendaraan, sepeda motor. Tahun perolehan, yaitu tahun pembelian atau akuisisinya. Harga perolehan, biaya peroleh pada saat membeli, bukan nilai pasar sekarang, kecuali formulir meminta nilai saat pelaporan. Keterangan nama pemilik, status kepemilikan, apakah dia secara bersama atau individu, dan lokasi properti. Bagian B ini wajib diisi. Untuk setiap aset, tuliskan kode sesuai peraturan, nama aset, tahunan peroleh, dan harga perolehan berdasarkan bukti pembelian. Pada kasus ini, kami data harta tidak tersedia dalam jurnal, jadi kami gunakan ilustrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagian C, daftar hutang atau kewajiban. Bagian C, daftar hutang atau kewajiban. Mencantumkan hutang atau kewajiban yang dimiliki wajib pajak. Referensi jurnal tidak menyediakan informasi mengenai pinjaman, cicilan, kredit bank, atau kewajiban lain yang dimiliki oleh wajib pajak, maka tidak ada data kewajiban yang dilaporkan. Seluruh baris dalam bagian C dikosongkan, jumlah bagian C diisi dengan 0. Nah, ini lampiran bagian C, kewajiban utang pada akhir tahun. Di sini ada beberapa kolom, yaitu kode utang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun pinjaman, dan jumlah. Jenis hutang seperti KPR, kredit kendaraan, pinjaman bank, hutang keluarga atau teman jika material. Nama kreditur, bank atau lembaga pemberi pinjaman. Sisa saldo pada 31 Desember, jumlah pokok terutang per tanggal tersebut. Keterangan, tenor, bunga, apakah menjadi jaminan aset. Pada bagian C ini mencatat seluruh kewajiban finansial pada akhir tahun. Karena dalam dokumen sumber tidak ada bukti utang, kami melaporkan nilai 0 untuk bagian ini. Selanjutnya bagian D, daftar susunan keluarga. Mencatat susunan keluarga yang dimiliki wajib pajak sebagai informasi adanya pasangan suami istri dan tanggungan lainnya. Data ini berpengaruh pada penentuan golongan PTKP milik wajib pajak. Kondisi WP adalah golongan TK 0, tidak kawin, atau tanpa tanggungan. Maka bagian D dikosongkan seluruhnya. Tidak perlu mencantumkan nama anggota keluarga karena WP tidak memiliki suami atau istri dan tanggungan. Bagian D, daftar susunan anggota keluarga. Di sini ada beberapa kolom, contohnya nama, nik, hubungan keluarga, dan pekerjaan yang bertujuan.
Untuk menentukan status keluarga untuk penghitungan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Hal ini langsung mempengaruhi besaran penghasilan kena pajak. Kolom yang diisi yaitu status kawin atau tidak kawin, tulis TK atau tidak kawin, atau K yaitu kawin, nama pasangan, dan NPWP jika ada. Jika pasangan bekerja dan punya NPWP, cantumkan saja. Jumlah tanggungan, jumlah anak atau tanggungan lain yang diakui, biasanya itu sebagai batas tertentu sesuai peraturan. Golongan PTKP, TK0, K0, K1 atau K3, tentukan berdasarkan data di atas. Bagian D ini menentukan golongan PTKP karena wajib pajak berstatus TK0 atau tidak ada pasangan atau tanggungan yang dicatat, sehingga bagian ini kosong dalam SPT kami. Oke teman-teman, pembahasan SPT 1770S lampiran ke-1 akan dijelaskan oleh teman saya Sinta Dewati Purwosubroto. Terima kasih.